Jadi untuk menonjolkan diri dan membuat judges interesting, aku tuh try to implement ilmu branding. Halo, selamat pagi Bright People. Ketemu lagi bersama saya Tamara yang akan memandu Prasmul Insight hari ini. So, hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang Prasmulian yang cantik, berprestasi, yang kemarin baru saja mendapatkan Student of the Month dari S1 Branding dan juga baru saja mengikuti kontes pemilihan Abang None Jakarta 2024. Nah, di sini disebutkan beliau mendapatkan posisi harapan 2 None Jakarta 2024. Dan juga Wakil 2 None Jakarta Pusat 2024. So, ini dia Marsha Akila Prastowo. Halo. Halo Kak Tamara, halo Bright People. Gimana nih Marsha hari ini, apa kabar? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah baik. So, how's the mood today? Hari ini seneng banget dan excited banget untuk ngomong dan sharing ke Bright People. Oke, alright Bright People, hari ini kita bakal bahas banyak banget nih bareng Marsha. So, Marsha belakangan ini apa nih kesibukannya? Selain jadi mahasiswi Prasetya Mulia, akhir-akhir ini aku alhamdulillah lagi penugasan Abang None sih Kak. Oke. Oh, lagi sibuk Abang None Iya, juga bener. ya. Alright, jadi on behalf of Prasmulian, aku ucapin congrats banget buat Marsha atas prestasinya ya. Terpilih menjadi Wakil 2 None Jakarta Pusat dan juga Harapan 2 None Jakarta 2024. Keren banget nih Bright People. Thank you so much Kak. So, Marsha, kita tuh sebenarnya penasaran banget gitu ya, journey di Abang None Jakarta itu gimana sih? Kan kita biasanya cuma lihat kayak di apa ya, publikasinya mereka gitu. Marsha mungkin bisa cerita sedikit gimana sih journey-nya, kualifikasinya gimana, dan ya sejarah Marsha dari awal sampai selesai kontes ini tuh bagaimana? Oke, jadi ini menarik banget sih Kak, karena pesertanya itu ada ribuan, banyak banget, dan it's not about the quantity ya, tapi kualitasnya tuh juga semuanya brain, beauty, behavior, mereka sangat jago dan passionate terhadap bidang-bidangnya mereka masing-masing gitu. Dari awal aku audisi dulu, sampai akhirnya karantina wilayah, lalu lanjut lagi ke karantina provinsi, sampai kemarin grand final, itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, Yes. Proses yang panjang ya Bright People. Bener, dan di dalam situ ada banyak banget stepsnya. Penjuriannya itu tiap hari ada aja, mulai dari fokus group discussion, one-on-one sama juri, bahkan ada 9 bidang yang menjadi penilaian. Apa aja tuh? Iya, jadi mulai dari personality, mulai dari psikologi nih, public speaking, sampai pengetahuan-pengetahuan sih Kak, kayak hubungan internasional, pengetahuan tentang Betawi, dan lain-lain. I see. So both cultural sama juga international knowledge itu sangat amat diuji di situ. Benar, ya? bahkan ada juri tata busana juga. Oke, karena Jadi, brain, beauty, And behavior. behavior, benar. Yes. Oke. Nah, Marsha tuh audisinya sendiri awalnya gimana sih? Apakah seperti internal kampus atau emang Marsha cari info sendiri di luar kayak gitu gimana? Sebenarnya aku udah lama tertarik untuk ikut Abang None, cuman takut banget sih Kak. Kenapa? Karena aku nggak pernah ikut pageant, terus ini tuh suatu dunia yang emang baru banget. Jadi untuk ikut, aku kayaknya terlalu meraba-raba kan ya. Jadi akhirnya aku ketemu, ngobrol banyak sama alumni Prasetya Mulia juga. Oke. Yang ternyata dia pernah ikut Abang None. Siapa tuh? Yes, jadi shout out to Ko Javier Lukito. Ko Javier. Ya benar, jadi dia akhirnya kasih aku banyak gambaran, kasih aku banyak insight, dan dari situ aku di-encourage sih. Oh, untuk ikut kontes Abang None ini. Benar, dan akhirnya karena udah punya gambarannya, jadi nggak terlalu takut kayak awalnya kan Kak, gitu. Oh, jadi udah ada preparationnya duluan ya sebelum daftar Abang Benar, None. terus ever since aku ngobrol sama Ko Javier itu, aku akhirnya research sendiri nih, mulai dari value dan vision yang cocok sama aku tuh wilayah mana. Karena kan Abang None itu mulai dari wilayah ya Kak, ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan lain-lain gitu. Terus aku mapping strategi juga, atur priority list dan time management, karena kan masih kuliah juga kan, jadi aku nggak mau salah satu hal di personal life aku tuh jadi keteteran juga karena Abang None gitu. Jadi Mas harus bisa cater dua-duanya gitu ya, alright. So, motivasi awalnya Marsha tuh apa sih dan apa yang encourage Marsha untuk akhirnya, oh aku ikut aja nih si Abang None ini?
Motivasi awal aku itu, aku emang sebenarnya udah passionate sih untuk hal-hal kayak gini, untuk organisasi, terus kontribusi ke sosial. Aku juga sering ikut lomba-lomba, jadi sebenarnya resource-nya tuh ada untuk ikut gitu. Tapi dorongan utamanya itu ya sebenarnya mau contribute more dalam scope yang lebih besar. Karena selama ini stuck di situ-situ aja, organisasi-organisasi kampus. Aku kayak mikir, aku perlu develop myself more nih, keluar dari comfort zone. Dan Abang None ini kan brain, beauty, behavior. Jarang banget 3 aspek ini tuh di-challenge gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya aku ikut itu, aku yakin aku bakal dapat banyak banget pelajaran. At the same time, aku juga bisa kontribusi ke Jakarta gitu. Impact-nya lebih luas lagi ya dari yang selama ini udah Marsha lakukan. Benar, untuk aku sendiri dan juga untuk masyarakat luas. Tapi keren banget ya Bright People. Ternyata Marsha ini tuh udah aktif banget ya di organisasi-organisasi kampus, juga tadi perlombaan-perlombaan antar universitas juga gitu ya. Nah, Marsha tuh selama di kampus tuh ikut organisasi yang kayak gimana sih? Oke, mungkin aku bakal jelasin salah satu organisasi yang aku banyak ceritain juga pas Abang None nih Kak. Jadi pengalaman di sini tuh berharga banget. Itu adalah Hima Branding Universitas Prasetya Mulia, namanya Owl Club. Yes. Jadi di situ aku ngelakuin pemberdayaan UMKM mulai dari proses inkubasi, mentorship, webinar, workshop, semuanya tuh dilakuin sama kami mahasiswa branding untuk UMKM di sekitar BSD. Jadi kami itu berperan sebagai brand consultant. Gitu. Brand consultant untuk UMKM sekitar BSD. Nah, itu untuk kualifikasi UMKM-nya itu sendiri gimana? Apakah kalian yang menemukan mereka atau mungkin merekanya bisa request untuk di mentoring lah oleh anak-anak Owl ini? Dua-duanya sih, jadi kita tuh open registrasi, lalu kita pilih yang sesuai sama kualifikasi kita. Gitu. So, mentoringnya ini tuh seperti apa Marsha? Seperti objektifnya apa dan peran anggota Owl ini sendiri dalam mentoring UMKM ini tuh seperti apa sih? Untuk peran dari Owl sendiri, kan kami udah belajar tentang branding ya. Untuk visi misi dari Owl Club sendiri Kak, itu memang kami mahasiswi branding yang memang sudah belajar ilmu-ilmu branding itu bisa implementasikan dan punya kontribusi gitu. Jadi ilmu-ilmu branding ini kami gunakan untuk menjadi branding consultant dari UMKM ini. Jadi semua aspek yang bisa kami develop agar bisnisnya itu bisa sukses, bisa lebih growing lagi, itu kami lakukan sih. Berarti objektifnya adalah untuk develop branding para UMKM ini gitu ya. Mungkin aku mau shout out dulu kali ya ke chairman sama co-chairmannya. Boleh banget ya, udah menginspirasi. Yes, dan juga Merah Hojanto yang kasih kesempatan aku untuk jadi project officer-nya. Alright, Prasmulian, kalian keren banget ya untuk memberikan kesempatan untuk orang-orang seperti Marsha dan juga mungkin banyak Prasmulian hebat lainnya untuk menjadi part of this mentoring UMKM. Dan pastinya impact-nya sejauh ini sudah cukup luas dong untuk si UMKM ini sendiri. Ya mudah-mudahan emang bisa ngebantu UMKM untuk develop brand-nya lagi sih Kak. Dan in the future mudah-mudahan juga Owl Club bisa kontribusi lebih banyak lagi, ke depannya lebih banyak UMKM yang bisa dibantu. Amin banget ya Bright People yang di sini mungkin punya UMKM yang ingin konsultasi dengan tim Owl Club juga bisa ya. Alright. Tapi ngomong-ngomong tentang UMKM nih, ini gimana awalnya ya Marsha jadi tertarik untuk menjadi konsultan bagi para UMKM ini? Apakah Marsha sendiri seorang pelaku UMKM atau bagaimana? Jadi sebelumnya emang aku itu tumbuh besar di lingkungan yang memang semuanya tuh womanpreneur. I see. Ya, bagaimana tuh? Mama aku itu punya bisnis furniture Kak. Dan akhirnya aku kepikiran untuk kayaknya aku harus terjun juga nih, tapi versi lebih kecilnya. Karena kan baru coba-coba ya, jadi takut di Bright People. Akhirnya aku decide untuk bikin small versionnya, jadi aku jualan souvenir dari kayu dan itu sustainable. Jadi souvenir dari kayu dan itu sustainable. Bagaimana tuh Marsha bisa mengidentifikasikannya sebagai sebuah produk yang sustainable? Ya, jadi dari proses awal pembuatannya itu kita pakai beeswax. Jadi itu juga udah food grade, terus emang bagus untuk lingkungan juga, terus ampas-ampas dari kayunya itu juga Kak kami daur ulang lagi. Jadi kayak tadi aku kan sempat mention tentang chest tuh. Jadi chestnya tuh dari balok-balok yang sebenarnya itu sorotan kayu gitu-gitu sih. Jadi ide bisnisnya Marsha ini sangat mengusahakan agar waste-nya itu minim banget gitu ya. Atau bahkan sudah sampai zero waste? Enggak juga sih, zero waste belum. Cuman bertanggung jawab lah atas waste-waste yang dihasilkan. Wow, keren banget ya Bright People.
Nah, Marsha ini memulai bisnis ini tuh dari kapan? Apakah dari sejak dulu sebelum masuk Prasmul atau setelah masuk Prasmul atau gimana? Sebenarnya setelah masuk Prasmul sih. Oke. Jadi mungkin karena di Prasmul ini lingkungan bisnis dan aku belajar branding, lebih merasa I have the resource untuk diimplementasiin aja. Jadi akhirnya berani coba gitu. Nah, lebih berani buat take action gitu ya Yes. setelah belajar. Alright, keren banget. Tapi apakah ilmu Marsha yang di branding ini applicable ke kehidupan sehari-hari Marsha? Misalnya nih tadi contohnya di bagian bisnis yang souvenirs atau juga selama proses di Abang None? Pastinya ya kalau di branding untuk UMKM emang salah satu kunci kesuksesan bisnis kan branding ya Kak ya. Tapi kalau Abang None ini yang sangat menarik. Jadi tadi aku udah sempat mention kalau semua pesertanya tuh very multi talented. Yes. Pintar, cantik, ganteng. Marsha nggak kalah berprestasi. dong. Ya Allah, alhamdulillah amin. Jadi gimana sih kita biar bisa shine di diri kita sendiri, biar bisa kasih value dan keunikan ke orang-orang nih, ke juri-jurinya especially biar mereka tetap ingat kita dan tertarik gitu sama kita. How to give those impressions Yes, gitu ya. bener. Itu aku bener-bener terapin strategi branding, ilmu branding yang selama ini aku pelajarin gitu. Oke, alright Marsha. Jadi dari tadi kan pengalamannya udah banyak banget tuh, mulai dari entrepreneur di bidang sustainable souvenirs yang dari kayu yang bisa kita bilang dari kecil Marsha udah surrounded by those kind of people gitu ya, Yes. by womenpreneur, dan juga tadi cerita tentang di Abang None gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih korelasi antara ilmu-ilmu yang Marsha pelajari di S1 branding kepada kegiatan-kegiatan ini? Yes, pastinya berguna banget sih Kak ilmu branding itu. Apalagi tadi Abang None aku sempat mention kalau semua orang itu very smart, behave very well, dan juga sangat berprestasi ya. Jadi untuk menonjolkan diri dan membuat judges interesting, aku tuh try to implement ilmu branding. Gimana Tapi tuh? bukan pencitraan ya. Oke. Tapi lebih tepatnya aku coba belajar tentang weakness dan juga strength aku. Abis itu aku trying to be very authentic terhadap diri sendiri. Jadi aku coba para judges itu biar ngerti nih nilai-nilai apa sih yang aku bawa. Terus aku tuh personality-nya kayak gimana sih, keunikan aku apa, value yang aku bisa kasih ke Abang None itu apa. Dan untuk mikirin hal itu strateginya kan perlu ilmu branding tersendiri. Sih, untuk identify sebenarnya apa yang bisa kamu bawain gitu. Benar. Dan akhirnya kamu bisa kasih impression bahwa oh ini tuh Marsha banget yang kayak Yes, gitu. benar. Jadi Alright. kayak kalau juri ngeliat aku, mereka udah kepikiran, oh Marsha tuh gini gitu. Oke. Well, bright people, mungkin ilmu-ilmu yang Marsha dapatkan di kampus selama belajar S1 branding gitu kan menjadi dasarnya Marsha dalam menjalani Abang None dan juga keseharian Marsha lah walaupun di bidang entrepreneur dan sebagainya. Bener banget. Alright, very very great karena ya ternyata Marsha juga mengaplikasikan itu ya. Sebenarnya dari tadi tuh aku mikir kayak bagaimana Abang None ini bisa related gitu. Oh ternyata mikro knowledge yang kayak gitu ya yang Marsha elaborate dan akhirnya menjadi sesuatu yang strength bagi Marsha di Abang Bener None. banget. Keren banget. Mungkin untuk menambahkan juga kan sekarang aku lagi bertugas ya Kak, Ya. menjadi Abang None. Itu juga penting banget ilmu branding gitu, karena sebagai ambasador yang memperkenalkan pariwisata dan juga keseluruhan Jakarta, culture-culture Betawi, kita harus tahu nih value-value-nya lagi, terus apa yang bisa kita elaborate ke masyarakat agar komunikasi dan message yang kita sampaikan tuh bisa dimengerti dan juga relate sama orang-orang. Oh so branding tidak hanya terbatas pada produk gitu ya Marsha? Benar, iya, very relevan sih ke semua hal sebenarnya, nggak cuma produk, see. bisa diri sendiri, bisa aktivitas kita sehari-hari juga. Oke, so glad to hear bahwa ilmu-ilmu di branding ternyata bisa Marsha aplikasikan ke kehidupan sehari-harinya. Nah, ngomong-ngomong tentang interestnya Marsha yang banyak banget nih tadi. Di sisi lain, hasil riset tim Prasmul Insight juga menemukan bahwa Marsha katanya tertarik dengan isu perempuan. Itu gimana tuh? Jadi kan aku emang surrounded by womanpreneur ya dari kecil ya. Dan aku tuh ngelihat seberapa amazing womanpreneur ini melakukan their job. Dan fun fact Kak, sebenarnya UMKM di Indonesia 60% itu dipegang oleh perempuan. Oh really? Yes, 60%? 60% baik banget kan? Ya.
Nah, tapi sadly 24% doang nih yang akhirnya sukses. Oh, oke. Berarti sisanya tuh antara mereka stagnan atau left behind gitu ya? Benar, jadi sisanya itu sebenarnya mereka kesulitan nih untuk akses modal, literasi keuangan, mentorship, dan lain-lain. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah memberikan solusi, cuman aku kemarin kepikiran, kenapa aku sebagai generasi muda nggak coba untuk bantu juga ya dari steps yang kecil nih. Aku tuh pengen bikin organisasi, platform untuk para womanpreneur, khususnya anak-anak muda, punya komunitas yang bisa encourage each other. Jadi sebuah komunitas yang bisa support, kasih tips and trick, terus juga kasih info-info nih soal mentorship, soal akses modal, dan hal-hal yang tadi aku sebutin yang nggak bisa mereka dapetin gitu. Berarti Marsha tuh sebenarnya memiliki sebuah visi untuk menciptakan sebuah platform untuk para womenpreneur ini saling bertukar insight gitu ya, seputar entrepreneurship di antara mereka. Wow, keren banget nih Bright People. Nah, ide ini sendiri tuh muncul gimana sih? Apakah karena POV Marsha melihat perempuan Indonesia, atau mungkin selama di Abang None itu dilatih gitu critical thinking-nya, atau bagaimana? Yes, pasti. Kalau critical thinking di Abang None itu dilatih banget gitu. Apalagi kita juga diajarin untuk nggak cuman bisa critical thinking, tapi bisa menselaraskan empati kita juga. Makanya tadi aku berangkat ke problem apa sih di surrounding aku yang bisa aku solve nih. Jadi nggak cuman hal-hal positif buat diri aku sendiri, tapi juga hal positif yang bisa aku sebarluaskan ke orang-orang. Nah, untuk inisiasi ini aku ambil karena tadi womanpreneur, orang-orang di sekitar aku gitu, dan karena ini juga berkolerasi dengan jurusan aku branding, dan juga aku pernah inkubasi UMKM dan juga pelaku UMKM. Jadi emang banyak banget aspek yang akhirnya membentuk inisiasi ini. Berarti itu integrated banget ya Bright People, sampai akhirnya Marsha melihat itu sangat amat niche dengan visi untuk menciptakan sebuah platform untuk para womenpreneur. Wow, keren banget. Berarti ini masih dalam bentuk inisiasi gitu ya Marsha, akan di-develop lebih lanjut. Mudah-mudahan doain aja nanti bisa lancar dan juga terrealisasikan dengan baik. Pastinya Bright People, kita harus mendoakan yang terbaik ya untuk visi-visi yang pastinya bakal bawa impact yang baik dan luas untuk masyarakat sekitar. Alright Bright People, jadi kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang Abang None, womenpreneur, dan segala macam. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau Marsha juga adalah seorang Prasmulian. Sekarang di tahun ketiga ya Marsha? 3, benar. Oke. Jadi sekarang itu kesibukan Marsha tuh apa aja sih, di antara mungkin Abang None, terus organisasi, dan sebagai Prasmulian gimana tuh Marsha mengintegrasikan waktu yang Marsha di situ? Yang pasti atur priority list sih. Jadi setiap activity yang aku punya, aku kasih skala prioritas nih. Mana yang emang sangat urgent, mana yang oke nanti aja, dan lain-lain. Terus aku trying untuk solve dari yang paling atas sampai akhir. Tapi mungkin yang tricky kalau tabrakan ya kayak. Kalau tabrakan. Ujian kampus mungkin dengan penugasan Abang None. True. Jadi sebenarnya alhamdulillah untuk Prasetya Mulia sendiri dan Abang None itu dua-duanya sangat understanding. Jadi kalau misalnya emang aku lagi harus upnon di saat ada sesuatu yang penting di kuliah, ya aku bisa izin. Sebaliknya juga kayak gitu. Kayak kemarin sebenarnya waktu UAS pas banget aku tuh penjurian. Terus akhirnya aku minta tolong Prasmu untuk susulan tanpa dipotong nilainya, dan alhamdulillah boleh. Keren banget. Aku juga gitu mau dong satu kayak gitu. Jangan dong. Kalau bisa jangan bolos ya. Oh iya, enggak dong. Berarti kesibukannya Marsha belakangan ini adalah kuliah, lebih banyaknya di practical atau theoretical nih di tahun ketiga ini? Full praktik sih, banyak banget. Aku dari awal tuh emang cuman daftar Prasmul. Oh ya? Iya. For real? Beneran, karena aku nggak suka duduk-duduk gabut gitu loh Kak. Karena aku langsung pengen terjun ke lapangan, coba untuk experience things, dan itu sejalan banget sama visi misinya Prasmul. Tapi itu juga challenge ya, karena kan Apnon aku harus ada di tempat lain, sementara untuk ngerjain project di Prasmul, aku harus selalu present di sini kan. Tipe-tipe penugasan Abang None itu seperti apa sih Marsha? Kegiatannya apa saja gitu? Kebanyakan jadi spokesperson sih. Spokesperson. Ya, bisa jadi MC, terus delegasi juga. Ada di dalam negeri, luar negeri, tergantung event-event. Dan jadi dari kesibukan practical Prasmul dan juga penugasan Abang None, Marsha tadi solve-nya adalah dengan membuat priority list. Dan atau kalau misal bertabrakan, negosiasi. Tapi kedua lembaga ini tuh supportive ya? Ya, very. Alright. Ya, bersyukur sih. Jadi Marsha masih bisa cater dua-duanya ya, between education and also
Empowerment. Yes, Keren karena banget, Marsha. penting juga untuk memilih environment yang emang supportive dan bakal bikin kita grow better juga. Contohnya adalah Prasmul dan Prasmul ini Upton. sendiri, keren banget. Benar. Nah, alright Marsha, mungkin bright people di sini dan aku juga pasti bisa ngelihat banget ya kalau Marsha ini satu paket lengkap banget, cantik iya, berprestasi iya. Apa tadi sebutnya brain, beauty, behavior. Amin. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari aku dan mungkin mewakili bright people. Dari seluruh yang Marsha sebutkan nih tentang Jakarta, UMKM, perempuan, dan mungkin as Prasmulian, Marsha kedepannya visinya tuh mau ngapain sih? Udah ada plan nggak? Oke, mungkin dari di luar yang aku udah sebutin tadi, Kak, aku pengen influence anak-anak muda untuk kontribusi mulai dari hal-hal kecil nih yang bisa kita lakuin yang nanti akhirnya akan berimpact besar ke lingkungan. Oke, gimana gitu. tuh? As simple as mungkin sharing hal-hal positif di sosial media yang bisa bikin orang lain terinspirasi juga. Terus as simple as kayak tadi misalnya aku bikin UMKM, terus aku mikirin gak cuman benefit secara profit, tapi apa ya yang bisa sustain untuk lingkungan. Hal-hal kayak gitu sih Kak, yang minor tapi sebenarnya tuh penting banget. Oke, so bright people, terutama Prasmulia ini yang punya followers banyak, jangan ragu ya untuk posting hal-hal positif yang kalian lakukan. So harapannya seperti yang Marsha sebutkan tadi, bukan hanya berhenti di kita, tapi juga bisa inspire orang lain untuk melakukan good deeds seperti yang Marsha lakukan sebagai Prasmulian dan Abang None. Wow, keren banget. So Marsha, senang banget nih kita bisa ngobrol hari ini, meskipun kita tahu Marsha as None dan juga as Prasmulian pasti sibuk banget. Thank you banget udah nyempetin waktunya. Kita berharap nextnya masih bisa sharing-sharing lagi bareng Marsha, dan pasti kita doakan bersama nih agar visi-visinya Marsha, rencana-rencananya Marsha untuk pengembangan UMKM dan juga kasih impact ke masyarakat dilancarkan ke depannya. Thank you so much juga Kak untuk kesempatannya. Pasti dong, kita happy banget nih ngundang-ngundang Prasmulian yang seperti ini gitu ya, berprestasi, asik, cantik. Apa lagi yang kurang? Amin. Udah. Jangan lagi. Alright, as a closing, bright people, sejatinya dunia membutuhkan perempuan untuk mengangkat dan membangun orang lain. So, bukan sekedar tulang punggung masyarakat, batu karang bagi keluarga mereka dan juga pendorong perubahan, tapi perempuan juga merupakan arsitek bagi masyarakat di mana mereka berada. Dan jangan lupa untuk follow YouTube Universitas Prasetya Mulia dan Instagram @prasmul untuk kamu tetap update berita terkini seputar Universitas Prasetya Mulia. Dan juga kalau misal bright people ingin mengikuti kegiatan-kegiatannya Marsha nih bisa dilihat di Instagram @markil_l. @markil_l. So, sampai di sini dulu kita hari ini, dan next Prasmul Insight kita bakal ngobrol dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah menarik. Jadi saya Tamara. Saya Marsha Akila. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di Prasmul Insight berikutnya.